permintaan klien lo. Nah, terus segitu pertanyaannya, terus segitu katanya kemarin lu juga udah laporin pesulap merah. Iya, pesulap merah udah dari awal kan, dari kemarin podcast kita udah. Materi aduan nanti siap saya tambahi. Apa itu aduannya aja? Aduannya apa aja sih? Ya itu masalah azimat. Undang-undang ITE yang berkaitan dengan apa sih ujaran kebencian gitu terhadap dukun-dukun ini. Dukun, iya. Itu aja sih. Gimana Pak Agus? Pak Agus coba silakan kembali lagi bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang Agus Tiar mewakili dukun-dukun se-Indonesia. Saya mewakili untuk Humas DKI Jakarta. Saya melaporkan Bang Marcel sekali lagi pembicaraan ini untuk melaporkan Bang Marcel yang mengatakan dukun cabul dan dukun itu penipu. Dia tidak menyebutkan oknum dukun. Sekali lagi tidak menyebutkan oknum dukun. Dan sekarang saya luruskan, saya memang berbicara pas Bang Marcel bilang dukun itu nggak cabul atau tukang tipu, itu memang menurun pendapatan dukun-dukun yang benar-benar dukun, baik yang benar-benar dukun maupun dukun yang dukun-dukunan. Nah kembali lagi, tapi alhamdulillah saya berterima kasih dengan netizen yang menyerang kami yang katanya kalau memang sepi kenapa tidak ke dukun penglaris, nggak perlu dukun ke dukun penglaris lagi, mereka dukun ngapain harus ke dukun penglaris. Alhamdulillah dapat laporan telepon dari dukun-dukun yang benar-benar dukun sekarang naik peningkatannya. Puji Tuhan. Terus terang aja karena manusia ini udah tidak bodoh lagi, tidak mau ditipu-tipu dengan dukun yang palsu. Kalau yang benar-benar dukun, dia tidak pedulikan mau turun mau naik karena memang ini namanya usaha, ada naik turunnya. Begitu laut ada pasang surutnya. Jadi itu yang kami luruskan. Jadi maaf netizen sekali lagi. Terima kasih banyak atas serangan-serangan netizen yang bilang katanya dukun penghasilan turun. Benar, kami mengatakan itu turun, memang sementara turun. Sekarang alhamdulillah baru berapa hari ini naik sekarang dukun-dukun yang benar-benar yang membantu. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya. Berkat Denis, berkat Allah SWT, berkat podcast dengan Denis, naik. Dukun-dukun naik. Ya. Tapi dari dukun-dukun omsetnya naik lagi, alhamdulillah. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendapatnya naik lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya karena semua ini saya serahkan kepada pengacara saya. Terima kasih banyak netizen. Oke, ya. Ya, jadi gini. Gimana Pak pengacara? Sebenarnya kan pada saat itu kan memang kita menilai bahwa saudara pesulap merah ini kan patut diduga telah melanggar Undang-Undang ITE kan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun. Sebenarnya kita tuh udah beberapa kali mewanti-wanti beliau, termasuk somasi terbuka lah gitu kan, agar dia minta maaf kepada para dukun-dukun gitu loh. Padahal hanya permohonan maaf aja, nggak besar, permohonan maaf agar dia meminta maaf kepada para dukun gitu. Cuman dia nggak lakukan itu, dan dia malah menjadi-jadi dan dia merasa dirinya super heroik gitu loh. Super hebat. Dengan trik dan intrik yang dia punya gitu kan, dia punya legalitas Reiki, dia merasa dirinya dukun. Reiki kan super. dukun. Iya, dia tidak mengakui itu. Fakta dukun itu. Iya, makanya dari Jepang terus ke Tibet. Iya. Makanya Jepang atau Korea? Makanya dia tetap menggunakan nama pesulap merah gitu kan. Tapi itu biarlah itu bergulir. Namun yang kita sesalkan adalah estetika dia dalam memposisikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yeah. Estetikanya nggak ada. Kenapa? Yeah. Estetikanya itu harusnya dia menghargai walaupun terlepas ya Haji Ridwan itu pimpinan daripada LSM ini telah mengecewakan dia atau apa, kita kan harusnya tabayun anak muda itu udah dikasih tangan begini sama orang tua, harusnya kan menerima gitu kan. Atau kalau memang udah menyesal ya hilangkan dulu ego lah, karena merasa anak kecil ya mohon maaf abah sepuh atau apa, mohon maaf kan itu lebih elegan. Tapi dia sampai sekarang enggak, malah menantang-nantang, menggandeng tokoh-tokoh stres di mana aja digandeng gitu kan. Maksudnya gue? Nah, bukan, ada siapa itu? Banyak yang ikut statement di TikTok ya. TikTok ya, TikTok. Jadi akhirnya kan ini membias kemana-mana gitu loh. Yang tadi bahasan kita nih masalah dukun dikata-katain cabul dengan penipu, akhirnya membias kemana-mana nih. Jadi penafsirannya jadi ke ilmu metafisika, ontologi, ya kan, filsafat dan lain-lain gitu loh. Nah ini yang saya sangat sesalkan gitu kan. Namun akhirnya kan kawan-kawan dari
Komunitas santri NU. santri NU dan Santri NU. warga NU Nahdlatul Ulama juga ikut peduli untuk meluruskan permasalahan ini gitu, karena udah banyak lagi tokoh-tokoh agama yang mulai turun, khususnya Islam kan, seperti Iya. Ustadz Dery Sulaiman dan lain-lain itu udah mulai menjabarkan semua isi-isi perdukunan ya kan, yang akhirnya stigma itu ternegatifkan lah terhadap status dukun gitu. Makanya saya bilang tadi sini sangat saya sesalkan kenapa kita ini menjustifikasi. Padahal begini ya, dukun itu kan memang pada dasarnya sejak zaman dulu ada. Namun banyak orang ini yang tidak memahami apa sih kata dukun itu sebenarnya. Dukun itu kan Ratu adalah Elizabeth yang dulu Inggris itu penasihat rajanya itu dukun loh. Penasihat ratunya itu. iya. Jadi gini, kita pertama-tama sebelum kita membahas dukun kita harus tahu dulu, paham dulu apa itu dukun. Dukun itu kan adalah pengertian dari dukun ya. Bahasa Nusantara. Iya, bahasa dukun itu adalah satu sematan terhadap orang yang mempunyai kelebihan supranatural yang bisa mengobati orang pada zaman dulu ya, waktu Dan itu dulu. terhormat Iya, posisinya. waktu dulu belum ada dokter namanya tabib ya kan, hipnoterapi dan lain-lain, tukang urut dan lain-lain. Artinya dukun ini kan ada 12 karakter dan penjabarannya secara spesifik itu juga berbagai macam klasifikasi kan. Nah, di sini kita tidak bisa mengeneralkan bahwa dukun itu cabul dan ini. Memang ada dukun supranatural yang cabul ada, tapi Ada. tapi ya itu oknum gitu loh. ya. Sebenarnya kalau si pesulap merah ini elok dikit aja, mau mengesampingkan egonya, cukup minta maaf ya, saya nggak nyambut oknum itu sebenarnya selesai itu. Cuma dari kemarin nantang-nantang ya udah ini prosesnya jalan terus Tapi kemarin aku tanyain ke dia, ngatain kalian, katanya enggak. Ada buktinya itu nanti. Ngatain kalian katanya enggak. Ada. Kenal juga katanya enggak. Gitu kata dia. Oh, enggak, kalau kenal memang enggak ya kan. Saya juga nggak kenal sama si pesulap merah. Tahu dia katanya satu pegunungan Gini loh. kemarin. Jadi gini, Sama ST12 sama Charlie. saya dengan Charlie Van Houten itu adik saya, adik angkat saya Charlie ya, karena kami udah belasan tahun. Charlie itu ngamennya bareng sama saya dulu. Artinya di sini kami duduk karena Charlie dengan saya kan suka barang-barang yang kayak cincin gitu. Charlie sih suka koleksi cincin itu aja sih, dia nggak kalau keris apa segala dia kurang suka, cincin-cincin aja gitu. Karena di komunitas dukun ini kan ada cincin-cincin yang unik-unik batunya gitu. Jadi kita suka, ntar kita beli gitu, kita Dan apa. itu aset bangsa. Iya, Dilindungi hukum. Iya,